العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وتقبل يوسع الكرمين صليت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في دج من الظلم النفس لا تقنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كاللامم واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami Ibnu Abdullah, hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Madinah Quran dari seluruh Indonesia, para santri dan musyrif pesantren tahfiz Madinah Quran Nagrak Sukabumi, yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini kembali kita akan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang merangkum 400 hadis dengan sanad-sanad yang kuat dan sahih mengenai keseharian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di subuh yang berkah ini, dengan keberkahan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, kerinduan kita kepada beliau semakin membuncah, dan dengan cinta serta kerinduan yang besar
menjadi energi bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk istiqamah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita selalu bersama orang-orang yang saleh dengan harapan bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, masih di dalam bab akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Anil Hasan bin Ali qala, dari Hasan bin Ali beliau berkata, qala Al-Husain, Al-Husain berkata, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku. Jadi ini yang bertanya adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau bertanya kepada ayahandanya an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, mengenai kehidupan baginda Nabi ketika bersama-sama para sahabatnya. Jadi seperti kita sekarang ini. Julasa itu artinya jalis, orang yang suka, orang yang senang duduk bersama seseorang. Jadi kalau bapak-bapak senang duduk sama saya, itu namanya julasai, begitu. Orang yang sering duduk bareng-bareng saya, begitu. Ada orang senang duduk dengan bapak-bapak, berarti itu namanya julasaukum. Orang-orang yang bersahabat, berteman, dan kalau ketemu itu ngobrol, duduk, begitu. Ya. Faqala, lalu kemudian ayahku berkata, menjawab pertanyaan putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini kan cucu baginda Nabi. Ya, dan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita bisa melihat bahwa seringkali para sahabat yang ditanyakan itu tentang Rasulullah. Para tabi'in bertanya kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah? Para tabi'in bertanya kepada para sahabat, bagaimana wajah Rasulullah? Bagaimana makan Rasulullah? Apa buah yang paling disukai Rasulullah? Apa minuman yang paling disukai Rasulullah? Bagaimana kebiasaan sehari-hari beliau? Itu ditanya oleh para tabi'in kepada para sahabat. Pertanyaan saya, sesering apa kita bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu dari kita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebesar apa keingintahuan kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih mendetail? Apakah cukup kita mengatakan saya kenal Nabi, kemudian saya cinta Nabi, selesai? Saya kira kalau kita cintanya betul-betul, umpamanya Bapak, saya minta untuk menjelaskan secara detail bagaimana ciri-ciri anak laki-laki Bapak. Kalau cinta pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa. Kan begitu. Kalau ada orang yang dicintai tapi belum pernah berjumpa, atau dicintai tapi sudah lama tidak berjumpa, begitu ketemu sama orang yang sering berjumpa dengan orang itu, sekarang gimana dia? Sehat nggak? Pasti kita bertanya. Nah, jadi hadirin sekalian, bertanya tentang Nabi itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu tentang Nabi itu adalah salah satu bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana baginda Nabi kalau berbicara dengan sahabat-sahabatnya sambil duduk dan ngobrol, begitu ya. Bapak-bapak kan sering duduk-duduk ini, sering ngobrol, ya. Nabi juga sering duduk, Nabi sering ngobrol, tapi di majelis, bukan di majelis. Masih ingat bedanya? Ada majelis, ada majelis. Kalau majelis, nih majelis nih, ada ilmu mengingatkan kita tentang akhirat. Setelah dari majelis tambah kuat iman kita. Kalau majelis, ngobrol ngalor ngidul, ilmu nggak tambah, gibah iya, kan begitu ya? Nggak ada manfaat buat akhirat. Itu namanya apa Pak? Namanya majelis. Sayyidina Husain bertanya kepada ayahnya, kemudian ayahnya menjawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisri. Rasulullah itu, kata Sayyidina Ali, Masya Allah. Sayyidina Ali kalau menggambarkan Rasulullah paling senang.
Paling senang. Sahabat-sahabat kalau menggambarkan bagaimana Rasulullah paling senang, antusias menjawabnya. Karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Rasulullah itu kalau bersama teman-temannya yang sedang duduk bersama-sama dengan dia, sahabat-sahabat beliau, daimal bishri. Al-bishru ay talaqatul wajhi wa basyashatihi ma'an nas. Apa itu al-bishru? Al-bishru itu talaqatul wajhi wa basyashatuhu ma'an nas. Wajah yang selalu tersenyum dan ceria. Jadi orang ibadahnya banyak, tahajudnya rajin, puasanya bagus, tapi mukanya cemberut mulu. Ya, mukanya kalau bahasa anak mudanya apa? Jutek. Tahu jutek? Jutek bener nggak sih? Bener. Jutek apa jutek? Judas ya. Junya Judas, teknya apa? Nggak tahu. Saya banyak nggak ngerti apa omongan anak sekarang. Kepo lah apa segala macam gitu. Mukanya jutek gitu, Judas. Mukanya Judas. Nah, itu nggak ikut Nabi berarti. Tapi kalau orang yang mukanya talaqatul wajhi wa basyashatuhu gitu ya, yang wajahnya itu ceria, penuh senyum, antusias, siapapun yang datang nggak beda-bedain. Yang datang orang kaya ceria, yang datang orang miskin cemberut. Itu Nabi bukan? Nabi bukan? Kenapa orang kaya datang ceria? Wah, ini kayaknya bakal ada yang ngasih saya nih. Saya dapat apa nih? Begitu kan? Begitu orang nggak punya datang, ini mah ngutang ini mah. Nah, ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak yang begitu? Oh banyak Pak Haji. Kalau Rasul gimana? Kalau Rasul pembesar datang ceria, ya kan? Orang kaya datang ceria, budak datang tetap ceria, disambut dengan hangat. Masya Allah. Hadirin saya terus terang ya. Saya menemukan itu di figur Habibana Muhammad Rizik bin Syihab. Saya temukan itu. Saya cerita sedikit. Dalam umroh saya beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan satu rombongan, jadi di antara jamaah saya itu ada yang sangat benci dengan beliau. Benci dengan Habib Rizik. Dari omongannya dia bilang, orang yang saya paling nggak suka tuh Habib Rizik katanya. Bikin onar, bikin ini. Ngomong gitu ke jamaah-jamaah lain gitu. Nah saya kan kalau umroh, alhamdulillah sewaktu beliau masih di Makkah, saya selalu menjumpai beliau. Bahkan pada saat beliau difitnah dengan bendera ISIS dan beliau bersembunyi atau disembunyikan di satu tempat untuk menjaga keamanan beliau, saya alhamdulillah dapat akses untuk menemui beliau di tempat yang dirahasiakan itu. Tapi kali ini saya ketemu di tempat yang biasa. Nah, ketika saya mau ketemu, saya ajak ini orang ini. Pak, saya mau ketemu Habib Rizik. Mau ikut nggak? Dia mikir, kapan lagi? Kalau ente nggak suka, nggak apa-apa. Yang penting ente tahu Habib Rizik tuh di Mekah di mana dan ngapain. Bisa cerita ente. Nah, gitu. Udah ikut aja ikut. Akhirnya ikut ya. Ikut, saya ajak tuh ikut. Alhamdulillah rombongan saya 16 orang. Padahal rombongan yang lain dibatasi cuman 3 orang. 3 orang masuk. Begitu ngeliat saya, Kiai Zainal, kata ajudannya, Kiai Zainal, ya, masuk. Semua 16 orang masuk. Nah, kemudian kita kan duduk, Habib Rizik melihat saya, suruh duduk di sebelahnya. Terus kalau saya udah biasa dengan beliau disambut begitu. Nah, terus selesai sesi tausiah, kan sesi foto. Saya bilang kita terakhir aja. Nah, kemudian berdiri yang awal-awal. Nah, kemudian begitu giliran rombongan saya, satu-satu tuh foto. Begitu datang orang yang membenci ini, yang benci ini di giliran dia nih, giliran dia foto.
Habib Rizik buka tangannya begini. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak. Apa kabar Bapak? Begitu. Itu yang disebut talaqatul wajhi wa basyashatuhu. Ya marhaba, ceria gitu. Ceria. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Begitu dekat, ya, mau nggak mau dia cium tangan kan. Cium tangan juga deh. Oh, cium tangan juga nih. Kemudian dipeluk sama Habib Anak. Masya Allah, barakallah. Biar berkah, biar sehat keluarganya. Masya Allah. Ada senang antum hadir ke sini sama Kiai Zainal. Masya Allah. Ayo kita foto, kita foto. Tangan begini, tangan. Kontan Pak, bis pulang dari Habib Rizik. Ceritanya berubah total sama jamaah. Habib Rizik ternyata Masya Allah. Ya, katanya, loh. Ternyata luar biasa ya Habib Rizik. Begitu. Ini fotonya dipajang di ruang kerjanya. Kan dia direktur. Dia direktur itu. Saya dikasih fotonya. Nih, Pak Kiai, bukan dikasih, saya diundang ke ruangannya. Nih, Pak Kiai datang ke sini. Ke ruang kerja saya. Ada ikan gurame. Pulang umroh. Saya naik. Ini ruangan saya Pak Kiai, ruang direktur. Begitu saya lihat, ada foto dia. Habib Rizik. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba tuh hadirin. Ya. Kayak gitu tuh. Hangat gitu tuh kamu sama orang. Ya marhaba. Kenal nggak kenal, hangat. Yang kenal, ya nggak kenal. Itu bukan akhlak Nabi itu. Jelas? Sampai sini jelas nggak nih? Jelas nggak akhlak Nabi? Berarti kalau datang orang kaya gimana? Muka kita gimana? Senyum, tapi senyumnya senyum penuh harapan. Penuh harapan apa ujung harapan? Datang orang kaya ceria, datang orang nggak punya ceria. Kata Imam Ali, engkau itu termasuk ahlul dunia atau ahlul akhirah dari tamu yang datang ke rumahmu. Kalau kau datang kedatangan tamu ke rumahmu, kau harapkan kau menerima sesuatu, fa innaka min ahli dunia. Berarti engkau itu termasuk ahli dunia, kata Sayyidina Ali. Tapi kalau tamu datang kepadamu, yang di dalam hatimu itu apa yang bisa saya beri, fa anta min ahlil akhirah. Maka engkau termasuk penghuni surga, begitu. Hadirin sekalian, ya. Kira-kira bisa kita amalin nggak nih? Enak nggak hadirin lihat orang mukanya ceria sama cerah? Enak nggak? Enak kan? Ya, mau kenal mau enggak? Ya, begitu. Hatta dengan orang-orang yang beda faham sama kita. Kita maulid dibid'ahin, kita tahlil dibid'ahin, kan begitu? Ya. Kalau ketemu kita cemberut nggak? Satu yang boleh kita cemberut. Satu. Ahlul maksiyah. Orang yang suka maksiat. Dan kemudian yu'lin ma'asihi. Dia umumkan terang-terangan saya maksiat. Kemudian wa yustatabu, dia diminta bertaubat, falam yatub. Dia enggak mau bertaubat. Nah, kalau begitu boleh kita sekali-sekali cemberutin boleh. Ahlul maksiat. Yang melakukan terang-terangan berkali-kali kita suruh berubah dia enggak mau, sekali-kali cemberutin enggak apa-apa. Bukan karena orangnya, karena apa? Kelakuannya. Tapi sekali-sekali aja, jangan dicemberutin terus. Siapa tahu kita kasih senyum dia berubah. Kira-kira betul gak Pak? Betul? Bapak-bapak saya tanya, pulang dari masjid istrinya sumringah. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Kopi rasa apa? Kopi rasa apa? Rasa coklat. Kan gitu? Air putih rasa apa? Air putih rasa madu. Masya Allah. Madu doan sidr dari Yaman. Masya Allah. Yang sekotaknya 2 juta. Itu kalau daimul bisri. Kalau wajah kita selalu ceria. Jadi dalam Islam, ceria aja muka kita. Bisa dapat syafaat dari baginda Nabi. Kalau kita niat bisr itu mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu marketing nih Pak Haji Ari lebih paham. Coba orang dagang cemberut. Ada yang beli? Ada yang beli nggak? Kira-kira ada yang beli nggak Pak Haji?
Ya. Sana-sana aku lihat. Orang jualan cemberut, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak. Calon mantu datang ke rumah mertua, cemberut, diterima apa ditolak? Oh, semuanya jadi runyam kalau cemberut. Betul. Nah, makanya Nabi bilang daimal bisri, selalu wajahnya itu Masya Allah, taliq wa basyas, ya. Wajahnya itu ceria, sumringah begitu. Nah, itu ciri-ciri pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La muhalah. Gitu. Jelas? Nah, makanya tugas kita nih yang udah cinta masjid, cinta majlis taklim, ketemu dengan orang-orang, kita sebarkan dakwah. Ya. Dan dakwah kita itu ya gak gampang, selalu ceria begitu. Sambut orang dengan senyuman begitu ya. Walaupun sedang nggak punya duit. Gitu. Kalau punya duit bisa senyum nggak? Lagi punya duit bisa senyum. Kalau duit kosong bisa nggak senyum? Rada berat ya. Tapi bisa kan senyum kan? Jangan sampai ketahuan. Itu dia kalau senyumnya lebar punya duit. Kalau susah senyum berarti lagi bokeh itu orang. Jangan punya duit, nggak punya duit, ikut baginda Nabi, wajah ceria. Insya Allah. Lalu kemudian kata Sayyidina Ali, sahlal khuluqi, layyinal janibi, laisa bifazzin wala ghalizin, wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin, wala musyahin yataghafalu amma la yastahi. Hadirin, luar biasa akhlak baginda Nabi. Beliau itu sahlal khuluq. Akhlaknya itu gampang, mudah, fleksibel gitu. Orangnya enak, kan begitu, ada orang yang enak kan? Layyinul janib, orangnya itu lembut. Bapak-bapak suka nggak sama orang yang mangkreng? Mangkreng tahu mangkreng? Tambeng. Tahu tambeng? Apa aja sob, tambeng aja sob? Kalau dibilangin nggak mau, kalau dibilangin nggak mau denger, itu namanya mangkreng. Tambeng itu levelnya lebih tinggi lagi, ya. Tambeng levelnya lebih tinggi lagi, gitu. Tambeng. Oh, dulu saya ada orang disebutnya tambeng, karena kalau dibilangin nggak pernah ngedenger, ya, iya, tapi nggak pernah dikerjain, gitu. Itu namanya mangkreng itu. Laisa bifazin wala ghaliz. Enggak ada kasar sama sekali, hadirin sekalian. Enggak ada kasar sama sekali. Jangan sampai karakter kita, saya emang begini orangnya. Jangan begitu, jangan. Saya enggak boleh begini, mestinya begitu. Saya emang karakter saya keras. Jangan bangga punya karakter keras. Punya karakter keras kok bangga. Ya. Enggak boleh. Rasulullah ini pemimpin paling tinggi. Jenderal-jenderalnya banyak, beliau pemimpinnya. Sayyidina Umar, apa kata Rasulullah, dikerjain. Tapi sama budak sangat lembut beliau. Enggak kasar beliau. Makanya kita para suami enggak boleh kasar sama istri. Bapak enggak boleh kasar sama anak. Yang kuat enggak boleh kasar sama yang lemah. Makanya saya kalau ada walimah safar nih, saya kasih tahu, Ji, mau enggak dapat haji mabrur? Kalau mau dapat haji mabrur, laksanakan manasik. Cukupin rukunnya, jaga hati. Nomor 1, ya, cukupin rukunnya, jaga hati. Kemudian yang berikutnya saya bilang, cari orang yang paling lemah di rombongan antum. Kalau ada orang paling lemah di rombongan antum, apakah karena usianya, apakah karena penyakitnya, bantuin dia sekuat tenaga, mabrur antum. Saya bilang begitu. Karena banyak orang berangkat haji kan pikirannya haram, hotel. Temennya sakit, mau ngapain gua kesini ngurusin orang sakit? Bapak bukan, emak bukan, saudara bukan. Udah gitu nunggu lama, ngapain saya ngurusin dia? Tuh hadirin, turun langsung hajinya tuh. Gitu hadirin ya. Masya Allah. Makanya kita nggak boleh kasar. Nggak boleh kita kasar itu. Nggak boleh. Tegas boleh, kasar boleh nggak? Contoh, ngomong sama istri, nggak punya otak banget sih, kasar nggak tuh? Kasar nggak Pak? Nggak punya otak banget sih, uang belanja udah dikasih puluhan juta sebulan masih kurang. Salah nggak istri? Salah, dia boros. Tapi boleh nggak kita bilang dia nggak punya otak? Nggak boleh. Kalau suami bilang bininya nggak punya otak, berarti suaminya lebih nggak punya otak lagi. Lah dia kepalanya, betul nggak?
Kalau kopral salah, yang salah juga siapa? Komandannya. Betul apa enggak? Ngomong sama anak, dasar anak setan gitu ya. Dasar anak setan. Kalau anaknya dibilang setan, bapaknya biang setan. Betul nggak? Ya Allah, di lidah nih jangan hadirin. Hadirin, kalau mau masuk surga, jaga dua, kata Rasulullah. Jaga dua. Apa yang dua itu? Satu lidah, dua kemaluan. Selamat masuk surga. Jadi kalau masuk surga, jaga apa Pak? Jaga apa? Jaga dua. Apa tuh? Lidah sama kemaluan. Udah selamat. Lagi marah luar biasa. Hati-hati nih mulut ini. Hati-hati mulut. Begitu marah, yang langsung gerak apa? Mulut, Pak. Kata Nabi kan setan ada di antara dua mata kalau kita lagi marah. Mulut yang keluar, emosi. Akhirnya keluar kata-kata kasar. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kalau marah jangan ngomong, ambil wudhu. Masih marah juga, sholat 2 rakaat. Sholat apa Bu ya? Sholat hajat boleh, sholat sunnah boleh, sholat mutlak boleh. Insya Allah reda marahnya. Itu pesan saya hadirin sekalian. Kalau marah jangan biarin marah badan kita sampai menggigil, jangan. Kalau lagi marah itu ambil wudhu. Ya Allah, saya lagi emosi banget nih. Ya Allah, begini amat sih, misalkan begitu ya. Kesel wudhu. Ntar yang namanya setan itu karena kena air wudhu ya. Nah, dia mulai rontok tuh. Belum rontok juga sholat, udah pergi dia. Begitu Allahu Akbar pergi dia. Berapa banyak laki-laki dengan semena-mena, sewenang-wenang bilang cerai nih, begitu. Gara-gara marah. Betul? Berapa banyak anak-anak orang tua nyumpahin anak-anaknya kalau lagi emosi. Mulai hari ini bukan anak gua lagi. Dasar anak doraka. Oh, begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi bilang begitu. Wala sakhab. Kalau Nabi kalau ngomong tuh nggak teriak-teriak gitu. Nggak ada Nabi ngomong teriak-teriak kecuali lagi khutbah. Ini kan beliau lagi sama bareng-bareng teman-temannya yang lagi duduk. Wala ayyab, nggak nyari aib orang. Wa ainul mu'ibi la tara illa aiba. Mata yang nyari aib orang nggak akan lihat kecuali aib orang. Betul? Mata nih, matanya sama. Tapi warnanya ditentuin hati. Suka kita sama orang, mata kita tajam melihat kebaikan orang. Yang kelihatan yang baik-baik aja. Bajunya dekil, kita lihat mukanya ganteng. Begitu. Bener nggak? Bajunya dekil nih. Oh, enggak, ini mukanya ganteng. Gitu. Sendalnya jelek, gagah orangnya. Gitu. Kalau hatinya suka. Tapi kalau benci, nggak seneng. Apaan? Baju mahal, muka kusut begitu. Bisa nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada Pak. Ada. Dan ada juga orang yang pengen tahu aja urusan orang. Tapi pengen tahu kejelekannya. Contohnya begini. Ada orang dekat, biasanya kadang-kadang juga orang dekat juga. Ya, si itu katanya mau berangkat itu ke sono. Iya benar mau berangkat. Kenapa nggak pakai mobil saudaranya? Memang kenapa? Ya maksudnya pakai mobil saudaranya lah. Ngapain juga nyewa? Orang dia punya mobil saudaranya, nggak akur kali sama saudaranya. Yo, repot amat ngurusin orang jalan. Pusing nggak begitu hidup? Pusing nggak hidup begitu Pak? Pusing. Yang berangkat orang, yang punya duit orang. Ini yang pusing dia. Saudaranya punya mobil, kagak pakai mobil saudara. Bagaimana sih? Keluarin duit, pinjam dong mobil saudaranya. Ya, ngapa ngurusin urusan orang? Ya, ada nggak orang begitu Pak? Tuh, itu Allah hatinya sakit tuh hadirin sekalian. Ya, makanya mesti sering taklim kita begitu supaya hati kita ini bersih. Insya Allah. Yataghaffal amma la yastahi. Beliau itu kalau nggak suka dengan satu makanan, beliau cuek gitu, nggak bilang saya nggak suka itu, saya nggak suka itu. Yataghaffal. Jadi nggak mau nyakitin orang yang
ngasih, dimakan aja, enak nggak? Alhamdulillah. Gitu. Makanya saya juga sering pesan sama jemaah haji, kalau nanti makan di tanah suci, katanya kan menunya menu Nusantara, tapi yang masak kan orang Arab, begitu, betul nggak? Yang masak orang Arab, walaupun menunya Nusantara, bilangnya opor, begitu dimakan, opornya opor Arab, bukan opor kita, ya kan? Rasanya kemana tahu? Dibilang opor kayak opor, pas dicobain nggak tahu rasanya apa, nggak enak. Tanya, Bu, makanannya enak nggak sih? Nggak enak. Ah, itu hati-hati. Makanannya enak nggak? Enak, bohong. Boleh nggak bohong di Haji? Nggak boleh. Nggak enak, bilang nggak enak. Cuman kalau lagi di tanah suci jangan bilang nggak enak. Ngomongnya apa? Alhamdulillah. Enak nggak makannya? Alhamdulillah. Nggak, yang bener nih saya nanya, yang jujur enak nggak? Alhamdulillah. Udah jangan nanya lagi, gitu. Enak kalau hidup begitu, Pak. Kalau hidup begitu enak nggak kira-kira? Masya Allah. Ini yang kadang-kadang yang sering bikin pusing sendiri. Makanya kalau kita ikutin Nabi ini, Masya Allah, akhlaknya kita amalkan nih. Ya Allah, antum jadi orang paling tenang, tentram di dunia. Yakin nggak kira-kira? Yakin nggak? Keluar rumah pasang muka berseri. Jangan sama orang doang, sama istri juga. Kan begitu. Jangan sampai sama orang berseri, sama istri cemberut. Ya. Orang ramah orangnya, kata istrinya, apaan ramah? Galak banget begitu. Semua berseri begitu hadirin, Masya Allah. Mudah-mudahan wajah kita ini wajah penuh senyuman. Amin. Ya Rabbal wala yu'ayyis minhu rajih. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, coba lihat. Beliau nggak pernah bikin putus asa orang yang berharap padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul-betul uswatun hasanah. Kadang-kadang kita suka matahin. Apaan? Ngomong doang begitu hadirin. Anak kecil bilangin kita, apaan masih ingusan begitu, ngasih tahu gua, ngajar-ngajarin gua, kencing juga belum lempeng, begitu katanya. Ya, ada yang bilang begitu kan? Ya Allah, jangan hadirin. Ini Nabi la yu'ayyisu min huraji. Orang yang berharap pada Nabi enggak pernah dibuat putus asa. Ada masalah. Saya lagi pusing banget. Kenapa nih? Ah, begitu. Nabi itu kalau sama orang itu antusias begitu. Terus masalahnya itu dibantu sama Nabi, Masya Allah. Gitu. Jangan dipatah-patahin. Bang, pengen banget berangkat haji, Bang. Pengennya sih bareng sama keluarga, sama anak-anak. Tahu kata lakinya, lu jangan ngimpi, lu nih masih siang. Boro-boro mau haji sekeluarga. Tanah secuil aja nggak punya. Masak serasa aja ngutang. Lu ngimpi-ngimpi mau haji sekeluarga. Yang bener aja. Tuh, jangan begitu. Mestinya gimana, Pak? Masya Allah. Luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah dengar. Malaikat aminin. Ntar kita bisa berangkat bareng-bareng. Cakep nggak begitu? Cakep nggak? Cakep begitu. Ntar diaminin sama malaikat berangkat nggak? Kan nggak punya duit. Bisa nggak berangkat orang nggak punya duit berangkat haji? Bisa nggak? Caranya gimana? Kosasi. Haji, kosasi. Ongkos, dikasih. Begitu. Atau haji abidin kalau dia kerja. Atas biaya dinas. Kan gitu ya. Jangan pernah kita ucapin hal-hal yang mustahil. Apalagi buat anak-anak kita. Bikin yang bagus-bagus. Besok kamu nih besok jadi pemimpin yang soleh. Begitu. Jangan, ini anak bandel banget. Ini mana nggak tahu deh masa depannya. Ya bapaknya ngomong begitu. Diaminin sama malaikat. Amin. Itu anak gak punya masa depan. Ya. Yang menderita siapa kalau begitu? Bapaknya. Anak bandel bilang Masya Allah. Kalau sekarang emang belum nurut. Tapi besok kamu nanti yang paling nurut. Saya ada cerita juga nih. Fakta. Ada tukang gorengan di Padang, Pak, di pantai Padang, tukang gorengan. Ya, saya tanya,
Pak, udah berangkat haji belum? Oh udah, alhamdulillah. Saya sama anak saya, sama istri saya udah berangkat haji. Keren banget Pak. Jual gorengan bisa berangkat haji. Gitu. Iya, kenapa emang? Dia cerita itu. Gimana caranya Pak? Dia cerita. Jadi begini katanya, emaknya ini dulu waktu kecil, dia pernah bilang sama anaknya itu yang bontot. Kamu katanya, padahal anak yang bontot itu bandel. Kamu nanti kalau udah gede, kamu bakal dapat sambil marah itu emaknya ngomong. Emaknya ngomong sambil marah, mbak yang kecil. Kamu nanti kalau udah gede, kata emaknya, kamu bakal nanti dapat duit banyak dan kamu nanti yang berangkatin bapak sama emak berangkat haji. Itu ngomong dia masih kecil. Begitu gede dibuktikan oleh Allah SWT. Anaknya itu yang berangkatin haji. Masya Allah. Ada nggak yang mustahil kalau Allah udah bilang kun fayakun? Karena itu hadirin, akhlak Nabi nggak pernah bikin orang putus asa. Luar biasa hadirin. Kemudian hadirin sekalian, qad taraka nafsahu min thalath. Beliau meninggalkan 3 hal. Yang pertama adalah al-muraq ay al-jidal. Beliau nggak mau bantah-bantahan, itu nggak mau. Debat gitu nggak mau beliau. Rasulullah ya. Kemudian yang kelima al-ikthar ay isti'zamu nafsihi fil masyi wal julus wa ghairihi. Al-ikthar itu maksudnya begini. Kalau kita bilangnya jaim. Jaim itu apa? Jaga image. Saya tahu juga nih omongan-omongan anak sekarang ya. Jaga image gitu, duduknya kayak orang harus dihormati begitu ya. Enggak, Nabi enggak, sederhana begitu. Kemudian wa ma la ya'nihi, beliau meninggalkan urusan-urusan yang enggak penting, yang sia-sia, beliau enggak mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa hadirin sekalian. Kemudian wa taraka an-nasa min thalas, dan beliau meninggalkan orang itu ada dalam 3 hal. Kana la yadhummu ahadan wa la yu'ibuhu wa la yatlubu auratahu. Beliau enggak pernah mencela seseorang, beliau enggak pernah mencari aib seseorang, dan beliau enggak pernah mencari-cari kesalahan seseorang. Kalau yang cari-cari kesalahan seseorang bukan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dinas, beda lagi. Keuangan diperiksa, bukan cari-cari kesalahan itu mah. Ya kan? Pemeriksaan. Ini maksudnya dalam muamalah, dalam pergaulan. Jangan cari-cari kesalahan. Hadirin, saya pengen sampaikan. Mata kita ditentukan oleh hati kita. Bagaimana hati kita? Itulah pandangan kita. Hati kita suka ke orang, pandangan kita akan mencari kebaikannya. Hati kita benci kepada orang, maka mata kita tidak mampu melihat kebaikannya sebesar dan sebanyak apapun, yang nampak adalah aib sekecil apapun. Dan ketika itu terjadi pada hati seseorang, sebanyak apapun ibadahnya, ketahuilah bahwa hatinya dalam keadaan sakit. Dan kalau hati sakit, surga jauh. Karena yang masuk surga adalah qalbun salim. Masya Allah. Jadi sekalian, saya paling senang baca kitab ini sebetulnya nih, ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu karena ngingetin kita semua. Lalu kemudian wala yatakallamu illa fima raja thawaban. Nah, ini hadirin sekalian. Nabi kalau ngomong nggak mau ngomongnya itu ngelantur ngalor ngidul, nggak ada manfaat. Nabi kalau bicara, beliau pengennya dapat pahala dari bicaranya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngobrol boleh, bahan materinya apa aja terserah. Tapi ada titik poin di mana pembicaraan itu jadi pahala begitu. Apa aja. Ya. Lalu kemudian hadirin sekalian, wa idza takallama atraqa julasa'ahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Kalau beliau bicara, itu yang dengar itu palanya ini enggak ada yang bergerak. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Coba bapak-bapak bayangin sekarang, di kepala bapak-bapak, saudara-saudara, ada burung. Dan burung itu bapak nggak mau terbang dari kepalanya. Kira-kira bergerak nggak? Bergerak nggak? Begitu. Makanya kalau Nabi ngomong tuh nggak ada yang ngantuk. Kalau Nabi ngomong nggak ada yang ngantuk. Kalau Ustadz ngomong ada yang ngantuk nggak?
Hah? Nggak, saya mau bilang doang. Kalau Nabi ngomong ada yang ngantuk nggak? Nih. Dari kitab ini. Dari apa? Dari kitab. Kata kitab Asy-Syama'il, kalau Nabi ngomong itu seolah-olah sahabat itu di kepalanya ada burung. Kalau ada burung mungkin nggak ngantuk. Enggak. Kalau Ustadz ngomong bukan ngantuk lagi. Ada yang ngorok. Apalagi kalau khutbah Jumat, Masya Allah. Makanya yang punya kantor, kalau senam jangan Jumat, apa sih? Saya suka tegur tuh, kantor-kantor yang senamnya Jumat. Hari Jumat diajak senam. Biar fresh apa? Keringetan. Mandinya di mana? Kan begitu. Ya kan? Kalau Jumat kan sunnahnya mandi. Ini malah keringetan. Habis itu kerja. Ini makin asem badannya, betul? Habis senam kerja. Banyak masalah. Kira-kira pas khutbah bagaimana? Baru khotibnya baru alhamdulillah. Itu mata udah perih banget itu. Wah, khotibnya udah nggak jelas, udah samar-samar. Apa gemuk, apa langsing, apa hitam, apa putih, apa tinggi, apa pendek, udah nggak jelas begitu. Begitu udah masuk khutbah kedua, udah tidur dah. Ya. Begitu bangun, saya nggak mau khutbah, saya nggak mau sholat Jumat lagi di sini. Kenapa? Khutbah cuma sekali. Masa khutbah sekali? Di mana ada tuh? Ajaran siapa itu? Ajaran Az-Zaitun. Khutbah cuma sekali, nggak mau lagi di sini. Padahal apa, Pak? Tidur. Khotib disalahin. Ya Allah. Faida sakata takallamu. Kalau beliau diam, baginda Nabi, kalau beliau diam, takallamu, baru mereka ngomong tuh para sahabat tuh. Akhlak sahabat kepada Nabi dan Nabi dengan sahabat-sahabat. Kalau Nabi ngomong tuh antusias begitu. Apa sih yang diomongin gitu. Ya. Jadi jangan dibilang begini. Katanya kalau orang hadir di majelis ilmu, mau paham mau enggak, ya dapat pahala. Gitu kan? Jangan. Kita hadir di majelis ilmu bukan hanya dapat pahala, tapi pengen dapat ilmunya. Begitu. Ya. Mau ngantuk mau enggak, mau tidur mau enggak, dapat pahala. Akhirnya banyak yang dengerin, banyak yang tidur. Sampai ada yang bilang, Pak antum kalau kena insomnia katanya, obatnya gampang. Insomnia apa, Pak? Susah tidur, malam bolak-balik nggak bisa tidur. Obatnya gampang. Apa? Datang aja ke orang ceramah. Insya Allah tidur. Sampai ada yang bilang begitu, coba. Atau khutbah Jumat, antum ikutin Jumat, tidur gitu, ya Allah. Jangan hadirin sekalian. Jadi kalau lagi taklim, umpamanya ngantuk banget nih, ngantuk banget, jangan sampai pules. Ya, izin keluar wudhu atau pindah tempat, begitu caranya. Jangan sampai kita di taklim itu ngedenger cuman assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Tadi isinya apa tuh ceramah? Cuman salam doang, gitu. Ya Allah. Kira-kira indah nggak akhlak Nabi ini? Ya, indah nggak hadirin? Masya Allah. Luar biasa hadirin. Saya sih pengennya sampai jam 8 nih kalau baca kitab ini. Gimana Pak Haji? Setuju nggak Pak Haji Maulani? Ya, kalau baca kitab ini pengennya sampai jam 8. Kalau perlu sampai Zohor begitu. Kira-kira siap nggak nih? Nah, sayanya yang nggak siap ini. Pengennya doang ya. Saking nikmatnya. Kalau baca kitab ini nikmat betul. Karena yang kita pelajari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yatanaza'una indahul hadis. Kalau ada baginda Nabi, nggak ada yang mau berdebat. Makanya berdebat di depan guru itu kurang adab. Ada guru dia debat. Nanya aja sama guru, kenapa sih? Betul nggak? Ada guru dia debat. Ente jangan milih si A. Enggak, saya milih si A. Si A itu jelek. Kata siapa? Si B yang jelek. Si B itu begini. Si enggak, ente ditipu. Berdebat. Gurunya ada di situ. Kalau betul-betul cinta sama guru, tanya aja guru. Yang A apa yang B? Yang A. Sami'na. Selamat nggak begitu? Selamat. Jangan pakai madhab. Mazhab Marwiyah.
Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Dan barang siapa yang kalau ada yang bicara dengan Nabi, maka orang yang lain itu mendengarkan sampai selesai. Ini juga adab di majelis taklim. Ustadz ngomong, jamaahnya ngobrol. Oh di sini enggak, saya lihat nih fokus, alhamdulillah. Nah, makanya adab kita di majelis taklim, kalau gurunya udah bicara, kita tahan bicara. Gitu. Ya. Walaupun saya masih menyayangkan ketika sholat Jumat masih banyak jamaah yang ketika khutbah itu masih bicara, sehingga khutbahnya Jumatnya sah, tapi semua kemuliaan hari Jumat dia nggak dapat. Kalau Jumatnya sah nggak? Sah. Tapi pahala Jumatnya nggak dapat. Berarti kalau dia ngobrol, dia nggak peduli sama pahala Jumat. Dan kalau kita cek obrolan apa, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya itu hal-hal remeh. Nah, apakah hal-hal remeh itu pantas membuat kita kehilangan begitu keagungan hari Jumat? Ya, ini hadirin sekalian. Masya Allah. Kita terusin sedikit lagi ya. Setelah itu kita isyraq. Lalu kemudian hadirin sekalian, hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Topik pembicaraan para sahabat ketika berbicara dengan Nabi itu adalah topik pembicaraan orang yang pertama ngomong ke Nabi. Umpamanya Nabi ditanya sama salah satu orang. Yang ini yang pertama yang nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya umpamanya nikah tanpa wali?" Begitu ya. Nah, kata Rasulullah, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua saksi yang adil, begitu. Nah, nanti itu yang sahabat ngobrolin masalah itu, dibahas sampai tuntas, begitu. Itu adabnya para sahabat ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhaku mimma yadhakuna minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Masyaallah. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Yadhak mimma yadhakun. Rasulullah kalau sahabatnya ketawa, beliau ikut ketawa. Tapi ketawa beliau nggak pernah ketawa yang berlebihan. Dan beliau kalau sahabatnya itu kagum, Rasulullah ikut kagum. Coba akhlak Rasulullah itu. Hadirin, coba nih misalkan yang dikagumi anak-anak sama yang dikagumi kita, ada kemungkinan beda nggak? Beda nggak? Nah, yang dikagumi anak, menurut kita nggak ada apa-apanya. Mungkin nggak begitu? Yang dikagumi orang, menurut kita nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Mungkin kan? Tapi enggak dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hargai. Ini makanya kalau dipelajari nih kitab Syama'il, hadis yang ini aja, ilmu marketing udah kelar dah. Betul nggak Pak Haji? Marketing udah kelar. Satu hadis ini aja. Coba mau dagang apa? Begitu ketemu sama konsumen, mukanya ceria, kan begitu ya. Terus antusias. Kalau menawarin barang, beli pay, mau nggak? Kalau mau beli, kalau enggak ya udah nggak usah. Ya. Kira-kira laku apa enggak? Laku apa enggak? Tapi kalau antusias, ini Masya Allah kan. Jangan bohong tapi. Ini pay masih fresh ini. Masih fresh from the oven. Begitu kan. Baru diangkat dari gorengan nih gitu kan. Gimana Pak? Bapak nih kalau makan ini insya Allah Pak. Gitu ya. Rasa pay asli. Gitu. Bener nih? Iya coba Pak. Masya Allah. Kalau Bapak ngambil banyak saya diskon. Dan saya doain Pak. Wah boleh deh saya beli. Kan begitu. Tuh. Makanya ilmu marketing itu ambil dari Rasulullah. Dapat semuanya. Bahkan bukan hanya ilmu marketing dapat. Pahala kita dapat. Ya. Nah, kemudian hadirin sekalian. Beliau itu kagum dengan hal yang orang lain kagum. Kadang-kadang ada kita ngomong. Hebat ya. Apaan hebat? Begitu. Jadi yang ngomong itu dek aja begitu. Lagi antusias dipatahin begitu. Rasulullah enggak. Walaupun kata Rasulullah enggak penting, ya. Coba hadirin kalau ngomong sama orang tua kita. Kan kalau kita nih masih muda-muda, bicaranya apa? Bicaranya naik gunung gitu ya. Sepeda kan gitu ya. Apalagi bisnis, meeting kan gitu. Tapi kalau udah sepuh umur 80,
88. Ngomongnya apa? Besok ada jadwal di RSCM. Besoknya lagi mau check up di Fatmawati. Terus kemarin tuh dokter spesialis itu tuh bilang dengkul saya ini udah kopong. Anaknya yang masih muda, penting nggak buat dia itu? Berharga nggak buat dia itu? Tapi kan dia ceritanya itu aja, pakai akhlak Rasulullah. Emang iya Pak? Masya Allah. Padahal nggak penting. Tapi ya ta'ajab. Ya. Kama ya ta'ajabun, mimma ya ta'ajabun. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang tua kita begini-begini, ngomongnya dokter, ngomongnya berobat, ke sana kemari. Udah deh, jangan ngomong itu mulu, nggak apa-apa. Pusing saya dengarnya. Bukan masalah pusing dengarnya, kan yang ngongkosin saya begitu. Jadi keingetan lagi. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa hadirin sekalian. Ini masih panjang hadisnya, kita akan potong jadi 2 bagian ya. Nah, saya akan selesaikan untuk masalah berikutnya ini. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwah fi mantiqihi wa mas'alatihi. Masya Allah hadirin sekalian, beliau sabar. Kalau berjumpa dengan orang yang enggak kenal, kemudian sikapnya itu agak kasar, baik ucapan ataupun cara dia bertanya. Sabar beliau. Kalau orang enggak kenal siapa kita gitu ya. Enggak kenal siapa kita. Kadang-kadang umpamanya kita pejabat begitu ya. Umpamanya kita kiai begitu. Orang enggak kenal. Enggak kenal. Minggir. Nah, apaan? Songong banget. Ente nggak tahu siapa anak. Lu nggak tahu siapa gua. Ya jawabnya gampang kan? Emang nggak tahu. Betul nggak? Emang nggak tahu. Begitu. Dan itu kejadian hadirin di rombongan saya waktu berangkat haji pas wukuf di Arafah. Sampai di Arafah ada bapak-bapak tergeletak tidur. Pulas banget pakai baju ihram di tenda Arafah. Terus akhirnya sama petugas kloter teman-teman saya dibangunin karena saya masih mobilisasi jamaah. Dibangunin karena itu bakal dipakai tempat perempuan. Karena kalau di Arafah kita atur perempuan di belakang, laki-laki di depan arah kiblat begitu. Supaya nanti kalau sholat kan enggak ngatur-ngatur lagi susah. Tinggal bangunin yang laki-laki udah di depan, yang perempuan di belakang. Nah, dia kebetulan yang posisinya bakal di belakang arah kiblat, tidur itu. Dibangunin sama petugas kloter. Marah-marah hadirin. Kurang ajar kamu ya. Saya lagi kecapean tidur pulas segini. Dibangunin. Kamu nggak tahu siapa saya. Di Arafah hadirin sekalian. Sedang pakai baju ihram hadirin sekalian. Makanya manasik haji umroh itu harus manasik lahir dan batin. Memang bajunya udah dicopot. Baju jabatannya dicopot. Tapi hati duniawinya belum dicopot. Masih bawa-bawa jabatan. Gak tahu siapa saya. Ternyata dia orang sekretariat negara. Terserah kalau di Arafah mah. Betul. Mau saya naik kayak mau presiden kayak mau siapa kayak begitu. Jangan bawa-bawa lagi. Tuh hadirin, ini yang nggak pernah ada di Rasulullah itu. Ya. Kalau ada orang nggak kenal, kemudian sikapnya agak kasar, dia nggak langsung marah. Dia nggak langsung naik egonya begitu. Wah, nggak langsung itu. Oh, dia memang orang belum kenal saya. Oh ya, ada apa Pak? Minggir. Oh baik, saya minggir Pak. Gitu. Ntar orang pasti tahu. Ente sombong banget sih. Nah, itu kan kiai itu. Oh kiai, maaf Pak Kiai. Gitu aja. Cakep nggak tuh? Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Ya. Bisa menyemangati kita untuk membuat hidup ini lebih indah. Bukan dengan granit yang mahal, bukan dengan marmer yang mahal, tapi dengan keindahan akhlak kita kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan demikian tidak hanya hidup kita yang semakin tenang, orang-orang di sekitar kita juga semakin nyaman. Kita lebih banyak membahagiakan orang, dan dengan demikian mudah-mudahan Allah lihat kita sebagai orang yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah ke rumah masing-masing, perbaiki akhlak kita dengan keluarga,
bahagiakan hati mereka, karena pada kebahagiaan orang lain Allah akan membahagiakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Buya.